Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena Jilid 3A tema 2 yang berjudul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 116. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, diskusikan juga unsur-unsur. Bacalah kembali dongeng berjudul Mencari Pohon Buah. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang pertama, diskusikan juga unsur-unsur dongeng berdasarkan pernyataan berikut. Yang A adalah siapakah tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Jawabnya adalah monyet dan jerapah. Nomor 2, apa yang terjadi kepada monyet? Jawabnya adalah setelah monyet memakan semua buah mangga, monyet mengalami sakit perut. Bagaimana sifat tokoh monyet? Sifat monyet adalah rakus. Bagaimana sifat tokoh jerapah? Sifat tokoh jerapah adalah peduli dan penolong. Di manakah latar dongeng tersebut? Jawabannya di dekat sungai atau di pinggir sungai. Kemudian kita lanjutkan ke ayo berlatih PPKN halaman 117. Nomor 1, lengkapilah percakapan dengan ucapan permintaan maaf sesuai gambar. Jonas, kenapa kamu datang terlambat? Kita kan berjanji untuk bertemu pukul 6 pagi di taman. Titik-titik ini jawabnya adalah, maaf teman-teman, tadi ibu menyuruhku untuk menjaga adik sebentar. Selanjutnya, apakah kamu sudah merapikan kamarmu, Dayu? Jawabannya ini kalau dilihat dari gambarnya masih seperti ini, berarti jawabannya adalah seperti ini adik-adik. Maaf Bu, belum saya rapikan. Tadi saya makan siang dahulu. Sekarang saya akan ke kamar untuk merapikannya, Bu. Kemudian nomor 2, buatlah percakapan sesuai pengalaman mengucapkan permintaan maaf kepada orang lain. Di sini ada tokoh Rita dan Rudi. Rita berkata terlebih dahulu, Ruth, nanti pulang sekolah kita main yuk. Rudi mengatakan, maaf Rita, hari ini PR-ku banyak. Nanti jika sudah selesai, boleh kita main bersama. Kemudian kita menuju ke halaman 118. Di sini ada ayo berlatih, tapi sebelum adik-adik jawab pertanyaannya, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Kebun Penuh Lubang. Ya, setelah itu kita jawab nomor 1, apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Tuliskan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Pesannya adalah jika kita ada suatu masalah, sebaiknya kita bicarakan dengan baik. Nomor 2, tuliskan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut. Tuliskan tokoh, watak tokoh, dan latar dalam dongeng. Tokohnya adalah Lulu, Lili, dan Kusi. Sedangkan watak Lulu adalah bijaksana, watak Lili tegas, watak Kusi rendah hati. Kemudian latarnya adalah di kebun. Nomor 3, ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk paragraf. Nah ini dia adik-adik, di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci yaitu Lulu dan Lili, titik. Suatu hari datanglah sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di kebun mereka, titik. Sehingga kebun mereka menjadi rusak. Lili mengusulkan agar Lulu menegur sekelompok tikus itu. Lalu Lulu menemui Kusi, pemimpin sekelompok tikus itu, agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Kusi meminta maaf dan berjanji akan mengingatkan teman-temannya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 119. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Mendoakan Kakak. Yang A, apa pendapatmu mengenai sikap Fitri? Pendapat saya adalah sikap Fitri sangat baik dan patut diteladani. Yang B, apakah Fitri sudah mengamalkan sila-sila Pancasila? Jelaskan. Ya, dengan mendoakan kakaknya, Fitri sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. C, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Fitri? Jawabnya, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu mendoakan kakak agar mampu mengerjakan ujian dengan baik dan mendapat nilai bagus. Kemudian nomor 2, apa manfaat berbuat baik kepada orang lain?
Manfaatnya adalah kita akan disayangi teman, orang tua, ibu guru, dan kita juga akan banyak teman. Maksudnya kita akan memiliki banyak teman. Nomor 3, ceritakan pengalamanmu mendoakan orang lain. Tuliskan menggunakan bahasamu sendiri. Suatu hari saya menjenguk teman yang sakit di rumah sakit. Teman saya merasa senang saya sudah meluangkan waktu untuk menjenguknya. Saya mendoakannya agar lekas sembuh. Kemudian di halaman 120 ada Ayo Berlatih Matematika. Nomor 1, di bus A sudah ada 13 siswa, lalu naik lagi 15 siswa. Di bus B sudah ada 15 siswa, setelah itu beberapa siswa naik lagi ke bus B. Sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Pertanyaannya yang A, tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B. Bus A tadi 13, naik lagi 15. Jawabnya 28 siswa ditotalkan. Sedangkan bus B tadinya ada 15, naik lagi 13 berarti ya. Karena totalnya sama tadi katanya yaitu 28. Berarti 28 dikurang 15 sama dengan 13. Jadi di bus A yang naik lagi 15, sedangkan di bus B yang naik lagi adalah 13 siswa. Kemudian yang B, tuliskan banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran penjumlahan. Jumlah bus A sama dengan jumlah bus B. Bus A tadi yaitu 13 orang, kemudian naik lagi 15, berarti 13 tambah 15. Sedangkan di bus B, tadinya 15 orang, naik lagi 13 orang. Berarti seperti ini adik-adik, 13 tambah 15 sama dengan 15 ditambah 13. Nomor 2, ibu membeli 55 jeruk dan 70 salak untuk acara arisan. Yang A, ibu menempatkan 55 jeruk ke wadah merah dan 70 salak ke wadah biru. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Berarti caranya yang A adalah 55 ditambah 70 sama dengan 125 buah adik-adik. Kemudian yang B, setelah itu ibu menukar wadah buahnya. Sebanyak 70 salak ditempatkan ke wadah merah dan 55 jeruk ke wadah biru. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut sekarang? Jawabnya berarti 70 ditambah 55 sama dengan 125 buah. Yang C, apakah jumlah pada soal A dan B sama? Tuliskan sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Jawabnya ya, sama. Yaitu sifat pertukarannya adalah 55 ditambah 70 sama dengan 70 ditambah 55. Baiklah adik-adik, sampai di situ aja video kita kali ini ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya. Dan jangan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan. Dan tidak lupa pula untuk di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena Jilid 3A tema 2 yang berjudul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Terima kasih dan sampai jumpa.